Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja ya, dan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran. Nah, pada video kali ini Bu Guru akan menjelaskan tema 2, subtema 1, yaitu adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Simak baik-baik ya videonya. Kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Ada yang masih ingat dengan adaptasi lingkungan? Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan agar makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang biak. Adaptasi tumbuhan terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Apa yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hidrofit. Apakah hidrofit? Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di perairan. Contoh tanaman hidrofit adalah enceng gondok dan teratai. Adaptasi morfologi yang kedua yaitu higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Nah, contoh tumbuhan higrofit adalah lumut. Adaptasi morfologi yang ketiga adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Contoh tanaman xerofit adalah kaktus. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada bentuk daunnya. Coba kalian perhatikan, pada tanaman enceng gondok daunnya lebar dan tipis, kemudian daun pada lumut meruncing dan kecil-kecil, sedangkan pada tanaman kaktus daunnya tebal dan berduri. Nah, anak-anak, adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Apakah adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya, dan yang pasti kita tidak bisa melihatnya. Contoh adaptasi fisiologi terdapat pada bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantu penyerbukan. Bunga Rafflesia tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri dan dibantu oleh serangga. Nah, anak-anak, bentuk penyerbukan ini disebut dengan entomogami. Contoh adaptasi fisiologi yang kedua adalah kantong semar. Tumbuhan kantong semar biasanya tumbuh di daerah yang asam dan memiliki kandungan sedikit nitrogen sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya karena tubuh serangga mengandung nitrogen. Tanaman ini memiliki sulur yang menyerupai kantung. Dinding dalam kantung mengeluarkan nektar untuk menarik perhatian serangga. Serangga yang tertarik dengan nektar tersebut akan masuk dalam dinding kantong semar yang licin sehingga akan tergelincir dan jatuh ke dalam cairan yang ada di dalam daun. Cairan tersebut yang akan melarutkan serangga yang jatuh di dalamnya. Selanjutnya, daun akan menyerap nitrogen dari serangga untuk memenuhi kebutuhannya. Adaptasi fisiologi yang ketiga adalah Venus flytrap. Pada daun flytrap terdapat rambut-rambut. Daun-daun ini akan terbuka pada saat menunggu serangga. Saat serangga datang dan hinggap di bulu-bulu daun flytrap, maka Venus flytrap akan mengatup secara otomatis. Selanjutnya, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Tumbuhan seperti ini disebut juga dengan insektivora. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapatkan rangsangan untuk melindungi diri dari musuh. Contoh adaptasi tingkah laku yang pertama adalah bunga matahari.
Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Biasanya, arah gerak matahari diikuti saat matahari terik dan tidak sedang hujan atau mendung. Saat itulah, bunga matahari mengikuti arah pergerakan matahari dari timur ke barat. Pada saat pagi hari, bunga matahari akan mengarah ke timur, dan pada saat sore hari, bunga matahari akan mengarah ke barat seperti matahari yang sedang terbenam. Contoh adaptasi tingkah laku yang kedua adalah putri malu. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya saat menerima rangsangan atau daunnya tersentuh oleh tangan atau benda lain. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari predatornya, yaitu hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Saat hewan menyentuh daunnya, putri malu akan mengatup sehingga bentuknya akan menjadi kecil dan layu yang mengakibatkan hewan tidak jadi memakan daun dari putri malu. Selain itu, putri malu juga akan bisa mengatup saat cuaca panas dan hujan, sehingga daun akan terhindar dari kerusakan. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan tumbuhan untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Nah, anak-anak, selain bunga matahari dan putri malu, ada tanaman lain termasuk mawar yang mempertahankan diri dengan memiliki duri pada tangkainya. Coba kalian sebutkan termasuk adaptasi yang mana bunga mawar tersebut, berikan penjelasannya. Jangan lupa jawaban kalian dikirim di Classroom ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Tema 2, subtema 1 tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Guru lewat video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.